Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah warung yang bakulnya ayu kinclong moblong-moblong. Menurut informasi yang kami peroleh, warung tersebut merupakan warung rondo atau janda ya. Jadi kita pun penasaran, kok berani-beraninya ya jualan di tengah sawah jauh dari keramaian. Kami pun penasaran, kok berani-beraninya ya jualan di ladang tebu jauh dari perkampungan serta bakulnya rondo ayu kinclong moblong-moblong. Memang sih Tuhan memberikan rezeki kepada umatnya dimanapun dia berusaha, entah itu di laut, entah itu di gunung, entah itu di darat, bahkan di tengah ladang jagung. Lantas siapa yang beli ya warungnya di tengah ladang tebu ini? Apakah Mbak Rondo Ayu Kinclong Moblong-Moblong ini menggarap segmen pasar para petani-petani pedesaan atau perkebunan? Namun kalau melihat di hadapan kita ada beberapa truk yang bermuatan material, mungkin juga Mbak Ayu Kinclong Moblong-Moblong ini juga meladeni bapake-bapake para sopir. Menurut informasi yang kami dapat, meski keberadaan lokasi warungnya berada di tengah ladang tebu, namun setiap harinya selalu ramai pembelinya untuk membeli secangkir kopi hangat maupun sepiring nasi pecel. Untuk menuju warung tersebut ya kita harus melewati jalan seperti ini, bergelombang seperti goyangan mbak-mbak rondo ya. Dan memang lokasinya tak ada di dalam Google Map maupun di dalam peta. Jika kalian juga penasaran keberadaan warung Mbok Rondo Ayu Kinclong Moblong-Moblong yang akan kami datangi ini, silakan ikuti terus perjalanan kami agar nantinya kalian bisa datang ke sendiri ya dan tidak kesasar, karena jalan menuju warung Mbak Ayu Rondo Kinclong Moblong-Moblong ini juga penuh percabangan. Bagi kalian-kalian para perjaka tua atau bujang lapuk, bahkan para duda tersakiti yang ingin meminang bakul Mbok Rondo Ayu Kinclong Moblong-Moblong yang warungnya ada di ladang tebu, ya ikuti terus perjalanan kami agar kalian siapa tahu berjodoh sama mbak-mbak penjual nasi pecel tersebut. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, sepanjang perjalanan kita ini tadi tak menemukan seseorang, hanya satu mobil truk. Namun di hadapan kita sudah tampak ada bilik-bilik atau gubuk-gubuk dari warung. Ternyata tampak sebelah kanan kita ini merupakan lapak-lapak para penjual. Padahal di tempat ini merupakan kawasan sepi ya, dan jarang ada orang lewat. Namun kok ada orang jualan di
ladang tebu maksudnya ya, dan di kawasan hutan ini. Namun jika melihat jalan ini tampaknya memang sering dilewati kendaraan-kendaraan semacam truk-truk bermuatan material, bahkan bekas kendaraan roda 2 pun juga banyak yang melintasi jalan ini. Nah, seperti di hadapan kita ini ada para pengendara motocross dan para pengendara orang-orang kampung yang melewati jalan ini. Apakah ini jalan menuju kampung tersembunyi atau pedalaman, sehingga mbak-mbak yang jualan di tengah ladang tebu ini berani jualan? Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang sudah pernah mampir dan memesan kopi di warung Mbok Rondo Ayu Kinclong Moblong-Moblong yang berada di ladang tebu, silahkan berbagi cerita pengalaman kalian di bawah kolom komentar video ini. Kami pun semakin penasaran akan kecantikan dari bakulnya yang memang Rondo Kempling Ayu Kinclong Moblong-Moblong, sehingga kami rela jauh-jauh dari luar kota untuk ingin bertemu dan mendatangi warung tersebut. Baru kali ini kita mendatangi sebuah warung yang bakulnya Mbok Rondo yang berada jauh dari keramaian, dan tepat di hadapan kita ini juga ada kendaraan truk yang bermuatan pasir. Mungkinkah para bapak-bapak sopir ini sudah mampir di warung Mbok Rondo Ayu Kinclong Moblong-Moblong? Tentunya kami juga penasaran, pengen tahu seluk-beluk kenapa Mbok Rondo ini itu ditinggal suaminya, entah itu cerai, entah itu meninggal. Yang pastinya nanti kami mencoba mempertanyakan kepada bakul tersebut, dan mungkinkah beliau masih membukakan hati buat jodohnya yang baru atau mencari calon suami baru. Seperti barusan yang kita lihat, ada warung namun tutup ya, nggak ada jualan, dan tepat di hadapan kita ini ada bapak-bapak para petani yang mungkin pergi ataupun pulang menuju rumahnya. Nanti kita tanya-tanya sama beliau tentang lokasi keberadaan warung tersebut. Nah, setelah kita melalui jalan yang cukup berat dengan medan tanah, akhirnya kita sampai di lokasi tujuan, dan ternyata jalannya sudah beraspal, dan tepat di sebelah kanan kita ini merupakan warung Mbok Rondo Ayu Kinclong Moblong-Moblong. Pantas saja banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk membeli secangkir kopi panas maupun sepiring nasi pecel. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya perut kami keroncongan serta tenggorokan kami terasa kering. Maka dari itu kita mencoba memesan nasi pecel serta minum segelas kopi panas. Dan di sini pula mbaknya juga jualan gorengan-gorengan dan es tebu. Tampak para petani-petani juga datang ke sini.
Untuk lebih jelas dan gamblangnya kita coba tanya-tanya sama bakulnya yang Mbok Rondo Ayu ini ya. Warungnya Mbak Kas. Apa? Tebune kalih nggih. Nggih. Warungnya Mbak siapa tadi? Mbak Kas. Mbak Kas. Warungnya Mbak Kas. Nganjuk Lengkong. Iki jenenge jalan apa Mbak iki, Mbak? Iki Jalan Rimba Mulia. Jalan Rimba Mulia. Jadi kalau ngidul sampai pertigaan Lengkong, kalau ngalor sampai Sawan dan juga warung Penak Mbah Bu. Warung Ler Koramil. Nah, tepatnya di Lore Koramil ya. Oke. Ya, ini sego bungkus plus es tebu. Katanya ini bukanya jam berapa dari jam Dari berapa, Mbak? setengah 7 Sampai sampai jam 2. jam 2 siang. Iya. Oh iya ya, itu ada jamnya itu ya. Jangan Iya. sampai telat pulang. Minuman khasnya adalah es tebu. Nah itu ibu itu siapa Mbak itu Mbak? Ibu kula, Oh ibu jenengan. Oh ditemani sama ibu kandung. Wah keren ibu anune topi ini gawe. Kopi sawah, Pak. Dalam? Kopi sawah. Kopi sawah. Oh topi sawah. Nggih. Nek jam segini pun mboten nganu. Nek biasane niku injing, gorengan niku mesti. Oh. Ini pun agak sepi. Oke, iku paling gerak jalan. Jam ya menten niku nek teng mriki niku siang sedikit pun sepi. Sedese padose teng kecamatan mriku. Be niku napa acara gerak jalan apa Tanggal 24 Mas. enggak mungkin acara-acara desa-desa nonton niku pengaruh. Dramben tuh rame. Keren ibu Ini ibu kandung ya Mbak ya? Iya. Nah itu Mbak, sang bojo. Punya di sawah Oh bojonya di sawah. tani. Tani gitu ya Mbak ya. Oke teman-teman, inilah warungnya Mbak Kas. Sebelum kita ke Kali Brantas atau sebelum kita Sawah. sawah, Dan Bogor sana sampai Purwokerto. ini kan tadi kameranya tak patah ini. Ini kan tadi mau ke warung Mbak Bu. Di warung Mbak Bu itu sama dengar ya? Bener sih orang ngomong Mbak Bu. Itu kan versi warung enak gitu. nggak tahu. Tapi kalau ini warung pecel gitu ya. Emang nggak ngeplok ke situ. Apa? Pemancingan. Pemancingan? Pemandangannya bagus. Masuk dalam situ, Pak. Tapi gini oh Mbak, sebagus-bagus pemandangan pemancingan masih bagus pemandangan seperti gini kan. Betul itu? Sik kangen sik. Nah, Gimana Mbak? Alhamdulillah lancar ya. iya alhamdulillah. Ini juga sedang ada pelanggannya. Ini Mbak Di. Ya itu dipanggil Mbak Di. Terus Ini- di YouTube betul apa-apa Ini Mbak? juri Makan. kunci makam. Juri kunci Makam Lengkong. Oh, Pak Kuncen. nggih. Kula niki jane wau paling jelantah juga berfungsi sebagai kantong ya, Pak. Buat uang biar enak nek ngambil.